Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 2, di mana materi yang akan kami bawakan adalah eksplorasi penangkapan ikan hiu botol atau nama latinnya Cetropatra marginatus. Di mana sebelum kita masuk ke materi atau bagian paling awal materi ini, saya akan memperkenalkan tim atau anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya, Asmiranda, selanjutnya ada Urbasari, ada Suci Nadila, ada Muhammad Iqbal, ada Syahril Harwalis, ada Arya Pertama, dan yang terakhir ada Cut Rizka Maulidar. Nah, tanpa memperpanjang intro dari video ini, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Urbasari. Baik, saya Urbasari. Di sini saya akan menjelaskan bagian profil biologi dan taksonomi. Centroporus atromarginatus atau blackfin gulper shark atau juga disebut hiu botol adalah salah satu jenis hiu yang hidup di laut dalam dan termasuk dalam famili Centroporidae. Nah, hiu ini memiliki ciri khas morfologi yang unik dan nilai ekonomis yang sangat tinggi di sektor farmasi. Nah, secara morfologi, hiu ini memiliki tubuh yang ramping, mata besar, dan ujung sirip yang berwarna hitam. Hiu ini berkembang biak secara ovovivipar dan jumlah anaknya sangat sedikit, biasanya hanya 1-2 ekor, sehingga populasinya mudah menurun jika ditangkap berlebihan. Nah, untuk ukuran dewasanya yaitu 80-100 cm. Pada bagian eksplorasi lereng benua, hiu botol ini biasanya hidup di daerah lereng benua bagian atas, atau bisa juga disebut dengan upper continental slope, yaitu wilayah dasar laut yang mulai menurun dari daerah laut dangkal menuju laut yang lebih dalam. Di perairan Indonesia, hiu ini umumnya ditemukan pada kedalaman 200-600 meter, dan suhu pada hiu ini ada di kisaran antara 8-12 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada deteksi depthing akustik, hydroacoustic version, eksplorasi hiu laut dalam memerlukan frekuensi akustik rendah, yaitu sekitar 38-50 untuk mencapai ke dalam dasar samudera, yaitu dengan cara yang pertama itu ada bedmarine mapping, atau biasa disebut menemukan celah atau palung yang menjadi tempat berkumpulnya para mangsa. Yang kedua itu ada bottom detection, membedakan tekstur dasar seperti lumpur atau pasir, karena ikan hiu botol sangat menyukai bagian tersebut. Yang ketiga itu ada biomass estimation, menghitung kerapatan stok secara non-invasif. Saya Suci Nadila. Di sini saya akan menjelaskan teknologi rawai dasar ataupun longline. Alat tangkap yang paling efektif dan selektif untuk menangkap hiu laut dalam adalah rawai dasar ataupun bottom longline. Teknologi ini meminimalkan hasil tangkapan seperti beket ataupun tangkapan sampingan. Nah, dari rawai dasar ini juga ada beberapa komponen, yaitu mainline, tali utama nilon yang tahan tekanan tinggi, ada juga branch line, tali cabang dengan kawat atau wire ladder, ataupun ada ansar seperti pemberat, ada juga deep sea buoy, pelampung yang diterapkan GPS ataupun radio. Menjelaskan tentang hambatan eksplorasi perikanan. Yang pertama itu ada cuaca ekstrim, mana operasi di laut dalam Sumatera Hindia ini sangat bergantung pada musim monsun yang sulit diprediksi. Selanjutnya itu atau poin kedua itu ada high of X. Adapun biaya bahan bakar tinggi karena lokasi fishing ground berada jauh dari lepas pantai. Selanjutnya itu ada tekanan dasar, yang dimana itu kerusakan alat tangkap akibat gesekan karang dalam, dan tekanan hidrostatis yang ekstrim. Status konservasi UICN, yang dimana itu ada spesies Centroporus secara global dikategorikan terancam punah akibat overfishing. Hiu laut dalam memiliki metabolisme yang lambat, sehingga pemulihan populasi memerlukan waktu dekad. Eksplorasi harus diimbangi dengan kebijakan kuota tangkap yang ketat guna untuk mencegah kepunahan lokal di perairan Aceh. Baik, saya di sini Arya Pratama ingin menjelaskan tentang hilisasi dan nilai tambah swellen.
Kandungan utama hiu botol adalah minyak hati yang kaya akan squalene. Senyawa ini merupakan antioksidan alami yang digunakan dalam industri. Di sini ada dua industri dan kegunaannya. Yang pertama ada kosmetik sebagai pelembab dan anti-aging. Yang kedua, farmasi, suplemen imun tubuh. Yang ketiga ada vaksin, gunanya adjuvan pembantu vaksin. Selanjutnya ada destinasi ekspor utama, yang mana top market seriesnya Jepang 45%, Taiwan 25%, Cina 15%, Eropa 10%, lainnya 5%. Permintaan global akan minyak hati hiu terus meningkat seiring dengan tren produk kesehatan alami. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang operasi armada laut nelayan Aceh yang dimodernisasi dengan bimbingan akademis dari Universitas Syah Kuala. Modernisasi tersebut dilakukan dengan penerapan teknologi Deep Sea Hydraulic Hauler, yaitu alat yang digunakan untuk menarik rawai dari kedalaman hingga sekitar 500 meter secara lebih efisien. Penggunaan teknologi ini membantu meningkatkan efektivitas penangkapan ikan sekaligus mendukung keselamatan dan efisiensi kerja nelayan. Selain itu, penerapan teknologi modernisasi ini tetap dipadukan dengan kearifan lokal sehingga kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan secara lebih terukur, aman, dan berkelanjutan. Nah, itu dia teman-teman materi yang dapat kami paparkan tentang eksplorasi penangkapan ikan hiu botol atau Atromarginatus. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video kami. Di sini kita sama-sama belajar. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mau menonton video kami sampai akhir. Lautan yang dalam adalah ketahanan farmasi nasional. Namun, keberlanjutannya adalah tanggung jawab kita bersama. Kami, kelompok 2, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.